Pemirsa, sebuah masjid di Sukabumi, Jawa Barat menyajikan kopi dan juga cemilan bagi para jemaah yang sholat di masjid layaknya sebuah kafe. Tak tanggung-tanggung pemirsa, kopi yang disajikan pun memiliki rasa bintang 5 karena diracik oleh barista yang juga sebagai marbot di masjid. Siapa yang kira barista yang tengah beraksi juggling shaker ini adalah seorang marbot? Nah, istimewanya lagi dia beraksi bukan di kafe, melainkan di masjid. Jangan salah, kopi yang disajikan juga dibagikan secara gratis untuk jemaah yang datang ke masjid. Tepatnya di Masjid Atin yang berada di Kampung Lamping, Kelurahan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Devin beraksi tiap harinya. Motivasinya pengen, udah bosan juga sih hidup tuh habis sama diri sendiri, jadi pengen ngerti tenaga juga gitu, apapun yang bisa diberikan untuk menikmati masjid ini. Kopi yang disajikan pun memiliki rasa seperti kopi bintang 5 karena diracik dengan teknik latte art. Kian istimewa ditambah dengan pemandangan yang indah di sekitar masjid sehingga membuat betah jemaah yang berkunjung. Masya Allah ya, ada masjid yang sangat memuliakan tamunya, memuliakan orang-orang yang datang ke masjid ini dengan menghidangkan makanan dan minuman, dan tempat untuk ibadahnya juga nyaman. Sebelum hijrah dan menjadi marbot, Devin merupakan mantan barista di sejumlah kafe di kota Sukabumi. Sejak 8 bulan lalu, ia pun mewakafkan diri sebagai marbot, berikan pelayanan kepada jemaah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara warga di Kabupaten Batanghari, Jambi, pemirsa, dihebohkan dengan aksi heroik seorang pria memikul buaya sepanjang 3 meter. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Tanpa rasa takut, pria warga Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari ini memikul buaya sepanjang 3 meter. Sebelumnya buaya muara ini tersangkut jaring ikan milik warga lalu ditangkap dengan alat seadanya. Petugas damkar yang datang ke lokasi mengevakuasi buaya tangkapan warga untuk diserahkan ke pihak BKSDA. Hari ini Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap artis Sandra Dewi dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Sebelumnya Sandra Dewi telah diperiksa Kejagung dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan guna mengklarifikasi sejumlah rekening yang telah disita sebelumnya. Sementara di Jakarta, pemirsa, aksi bajing loncat kembali membuat resah pengendara truk yang kerap kehilangan barang bawaan dan juga harta benda dicuri kawanan pelaku. Bajing loncat yang tengah mencuri barang di atas sebuah truk yang melintas di kawasan Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Aksi bajing loncat tersebut terjadi pada Senin siang kemarin. Video momen pelaku tengah mengambil barang dari atas truk direkam pengendara yang melintas. Aksi bajing loncat kerap terjadi di ruas Jalan Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, membuat resah pengemudi truk. Pasalnya selain mengincar barang bawaan truk, pelaku juga turut mengambil harta benda milik pribadi sopir. Wanita lanjut usia di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban penjamretan saat sedang berbelanja sayur. Momen pelaku yang mengendarai sepeda motor merampas kalung emas seberat 16 gram milik korban terekam kamera pengawas kampung setempat. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa yang dialami ke polisi dan berharap pelaku bisa ditangkap. Ya pemirsa, di Bintaro, Tangerang Selatan ada sambal viral yang diberi judul lebih pedas dari ocehan mertua. Aduh, kira-kira seperti apa rasanya? Kita simak liputan Nisa Sahib berikut dalam segmen Foodie Crime. Sobat makan, kita mau makan yang katanya lebih pedas dari ocehan mertua. Penasaran apa sih sambal yang lebih pedas dari ocehan mertua? Daripada penasaran, kita langsung icip-icip ke dalam. Yuk, yuk, yuk. Halo Uncle. Aku mau
mau pesen yang katanya lebih pedas dari ocehan mertua. Apa tuh? Oke, jadi menu andalan yang ada di ayam penyet angkel itu ada pecak nila, ada jengkol jangkrik, dan ada ayam penyet yang sambalnya lebih pedas dari ocehan mertua. Kenapa tuh? Namanya kok bisa lebih pedas dari ocehan mertua? Kenapa dikasih nama lebih pedas dari ocehan mertua? Karena kebetulan mertua saya mulutnya pedas banget kali ya. Saya mau pesen semuanya, pokoknya yang favorit di sini. Siap. Makasih. Sobat makan, ini pedasnya bener-bener nampol nih, bikin mata melek. Ayamnya juga gurihnya pas, cocok dimakan kalau pedasnya nampol kayak gini nih. Sobat makan, jadi pecak itu makanan khas Betawi yang rasanya tuh asin, asem, dan ini juga ikannya nggak amis nih, jadi enak. Sobat makan, jengkol di sini empuk banget. Untuk aromanya, sedep banget deh. Pasti pemirsa juga udah nggak asing sama aroma dari jengkol. Kita makan lagi. Sambalnya lebih pedas dari ocehan mertua, juga ocehan tetangga. Pedas banget. Sobat makan, saya udah kegerahan karena ini pedes banget. Dari semua menu yang ada, yang favorit bagi saya adalah ayam penyet sambal ocehan mertuanya. Jadi bagi Anda yang ingin menikmati sensasi pedesnya, bisa datang ke tempat makan yang ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Dari saya Nisa Said bersama juru kamera Andri Setiawan. Sampai jumpa. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda kami akan hadirkan informasi standar kelas layanan baru BPJS Kesehatan. Buletin News Siang segera kembali. Ya pemirsa, Anda kembali di Buletin Ayu Siang bersama saya Yasmin Natalia. Pemirsa, pemerintah resmi menertibkan peraturan presiden tentang peleburan kelas BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Dengan aturan baru tersebut tidak ada lagi perbedaan penanganan dan juga fasilitas perawatan berdasarkan kelas. BPJS Kesehatan segera memberlakukan aturan baru terkait pemberlakuan layanan kelas rawat inap standar atau KRIS paling lambat 30 Juni 2025. Aturan baru ini menggantikan atau melebur pelayanan kelas 1, 2, dan kelas 3 pada BPJS Kesehatan yang selama ini berlaku. Layanan kelas rawat inap standar atau KRIS yang ditetapkan pemerintah mencakup 12 poin yang terkait fasilitas kamar. Poin-poin standar fasilitas ini ditujukan untuk menyamaratakan pelayanan terhadap masing-masing pasien BPJS. Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat juga dan pastinya kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 jadi dalamkan. Kendati aturan pemberlakuan sudah ditentukan, namun hingga kini rumusan besaran iuran yang akan dibebankan terhadap peserta BPJS terkait pemberlakuan kelas rawat inap standar masih belum ketok palu. Tim Liputan iNews melaporkan. Menurut saya sih kayaknya sih nggak apa-apa. Saya nggak tahu nanti regulasi detailnya seperti apa, tapi kalau misalnya kurang lebih biayanya disamaratakan dengan fasilitas yang disamaratakan juga, menurut saya sih masih nggak apa-apa selama jelas aturannya. Karena saya pernah merasakan yang berbayar dan yang tidak berbayar yang dengan bantuan pemerintah, dan dua-duanya saya merasakan pelayanan yang sama gitu. Kalau dari saya sih cukup baik ya, jadi sama semuanya. Cuman mungkin balik lagi dari rumah sakitnya kebijakannya seperti apa. Takutnya pasiennya menumpuk kah atau fasilitasnya jadi menurun. Mungkin ditingkatkan lagi dari rumah sakitnya.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. GTV memanggil grup dance di Indonesia untuk mengikuti audisi Amazing Dance Indonesia di Braga City Walk Bandung pada tanggal 18 Mei mulai pukul 10 pagi gratis. Audisi akan dinilai langsung oleh expert koreografer Arinto. Siapkan dance group terbaik Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah ratusan juta rupiah untuk 5 tim terbaik. Amazing Dance Indonesia persembahan GTV. Saya Asma Tania beserta kru yang bertugas pamit untuk diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Kembali saya Bagi saya Pak di tahun Pak Saudara sudah 6 tahun Pak. kembali saya